Pemirsa, Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mempertanyakan kenapa teras Cihampelas di Bandung, Jawa Barat yang dibangun Ridwan Kamil kini mati suri setelah diterpa pandemi. Dharma juga kembali menyinggung pandemi COVID, deflasi dan inflasi yang merupakan desain pihak tertentu. Kita ketahui bersama Bapak punya ikon di Bandung adalah teras Cihampelas dengan proyeknya. Betul Pak ya? Nah, ternyata apa yang Bapak sudah imajinasikan, ya, imajinasi Bapak realisasikan, ternyata setelah pandemi COVID lagi, itu mati suri Pak. Dan para pedagang menjadi malas untuk meneruskan. Bahkan mereka sekarang berdagang di trotoar atau di emper-emper. Karena apa? Karena sepi tempatnya. Pak Dharma punya rumah. Terus Pak Dharma pindah oleh pemilik baru, rumahnya nggak diurus. Terus orang-orang bilang, oh ini salah Pak Dharma, rumahnya jadi hancur. Kan nggak begitu. Karena pengganti saya tidak melanjutkan, tidak mempromosikan, sehingga terjadilah apa yang tadi disebutkan. Beda halnya kalau kami membangun, terus gagalnya kami masih saat memimpin. Nah itu kan bisa didebatkan. Tapi kalau mempertanyakan masa lalu padahal ada pengganti yang seharusnya melanjutkan, memelihara, memuliakan PKL, ya itulah kira-kira jawabannya. Waktu Bapak jadi wali kota, COVID belum ada Pak. Pandemi itu terjadi awal tahun 2020. Sebenarnya COVID ini tidak perlu terjadi kalau kita berani menyampaikan kepada pimpinan. Karena COVID inilah yang selama ini saya perjuangkan untuk menolak pandemi lagi. Karena saya tahu semua persoalan inflasi yang terjadi di bangsa ini by design Pak. Adanya deflasi terjadi inflasi. Adanya barang-barang import membanjiri, akhirnya apa? Produsen lokal tidak mampu lagi, pajak tinggi. Pemirsa, Dharma Pongrekun Cagup Jakarta nomor urut 2 menyebut air merupakan kebutuhan dasar manusia. Dharma mencetuskan sejumlah ide, salah satunya air siap minum gratis bagi warga Jakarta. Saya rasa pembatasan tidak perlu dilakukan karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau perlu yang dibatasi adalah hentikan korupsinya. Itu sesungguhnya yang harus dibatasi. Kalau korupsi tidak ada, rakyat Jakarta tidak perlu membeli air galon. Karena sebenarnya PDAM mampu menyiapkan teknologi itu. Hanya persoalannya apakah ada goodwill, ada political will di situ. Waspada dengan permainan revolusi industri. Bapak. Kemudian sebenarnya kalau kita tahu cara mengatasinya, sudah ada 2 waduk di Sukamahi dan juga waduk Ciawi. Itu bisa kita manfaatkan untuk menampung banjir kiriman. Mulai sekarang saya mengajak, mari kita tidak menganggap banjir itu musibah, tapi mari kita menganggap banjir itu adalah rezeki dari Tuhan, sehingga sikap alam terhadap kita kepada alam akan menentukan hasil. Baik. Pemirsa, Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno memaparkan sejumlah solusi tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, produksi sampah bisa ditekan hingga 35% jika rumah tangga melakukan pemilahan sampah. Sebetulnya restribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata kelola sampah sudah benar dan efisien. Karena itulah keluarlah peraturan ini. Kemudian pemilahan dulu sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah sampah bisa selesai sampai 35% jika bisa dipilah dari rumah tangga. Bank sampah di negara Banju, orang yang bisa memilah sampah plastik justru diberi uang. Kemasan plastik menjadi deposit. Sistem pengaturan sampah sesuai jenis sampai hilir, sampai sampah terkelompokkan. Kemudian pengolahan sampah modern, RDV, refuse, di refuel, sampah diolah menjadi bahan bakar. Kemudian sampah bisa menjadi energi, menjadi PLTA sampah. Kemudian bisa dijadikan sampah produk yang bernilai. Saya punya usaha restoran, kami memilah sampah dari rumah. Karton, plastiknya kami pisahkan, kami kirim ke bank sampah, dan itu menjadi pelatihan satu ekosistem dari sebuah perumahan yang memang ada di sekitar ini. Jadi mungkin saran saya nanti kita akan ciptakan ekosistem seperti ini di setiap perumahan agar sampah bisa menjadi rezeki bukan menjadi masalah.